Halo Tribunal, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan juga bahagia tentunya. Senang sekali saya Putri Butami kembali menyapa Anda di Tribun Bastori edisi Selasa 30 Desember 2025. Nah Tribuners, di penghujung tahun ini tema yang akan kita bahas di Tribun Basori kali ini adalah kuliah sambil kerja memang bisa. Nah untuk kalian Tribuners yang ingin memperoleh pendidikan tetapi juga mungkin ingin sekalian mendapatkan cuan, nah bisa nih nyimak tema kita hari ini karena seru banget ya. Kita akan membahas bagaimana caranya bisa kuliah sambil kerja, dan kita punya rekomendasi salah satu kampus di kota Ambon ya yang merupakan kampus dengan akreditasi A, satu-satunya kampus dengan akreditasi A yang ada di Maluku. Dan untuk membahasnya secara detail, Tribuner sudah hadir bersama kami di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur R. Tuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuner, sebelum saya menyapa dua narasumber saya yang luar biasa hari ini, saya juga mau mengingatkan kepada Anda bahwa kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya seputar tema, silakan ditulis saja di kolom komentar, nanti akan ditanyakan langsung kepada narasumber saya. Nah, Tribuners, langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Pak Yuli Tirtaryandi Al-Ansori, selaku Direktur Utama Universitas Terbuka Ambon. Halo Pak Yuli, selamat sore. Selamat sore Kak Putri. Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Harus sehat selalu. Karena ya jangan lupa bahagia juga buat Tribuners. Ya, jangan sekedar sehat, tapi juga jangan lupa untuk bahagia, apalagi menjelang tahun baru 2026 ya Kak Putri ya. Betul, semangat baru, asal jangan pacar baru atau istri baru. Nah, bahaya itu. Iya. Kalau mau pacar baru minimal udah putus ya sama. Iya, betul. Oke, berikutnya Tribuners ada Meliani Iswanto, mahasiswa UT Prodi Sastra Inggris. Halo Mi, selamat sore. Ya, halo Kak Putri, selamat sore. Selamat sore juga untuk Tribuners. Iya, puji Tuhan kabar baik Kak Putri. Alhamdulillah sehat, semangat ya. Semangat, sangat semangat sekali, antusias untuk mengikuti podcast hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Yuli nih udah berkenan untuk hadir dan nanti berbagi informasi bersama Tribuners ya di sore hari yang bahagia ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita hari ini, kuliah sambil kerja memang bisa. Nah, Pak Yuli, kita mau kenalan dulu lebih dekat dengan Universitas Terbuka Ambon yang merupakan satu-satunya kampus di Maluku dengan akreditasi A. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners dulu seperti apa itu UT, kemudian visi misinya juga Pak. Baik, terima kasih Kak Putri dan juga Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, salam. Jadi terkait topik kita sore ini ya, kuliah sambil kerja apakah memang bisa? Di awal mungkin perlu langsung saya tegaskan pasti bisa. Kalau Tribuners kuliah di UT. Jadi UT, Universitas Terbuka, itu adalah perguruan tinggi negeri yang berdiri sejak tahun 1984. Pada saat didirikan, di tahun 84 itu, mandat yang diberikan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden RI, pada saat itu pada masa Presiden Soeharto, sebetulnya adalah memberikan akses pendidikan tinggi bagi mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi konvensional. Jadi pada saat itu kita tahu di tahun 84 itu istilahnya itu kan ada tes penerimaan itu zaman itu namanya masih Sipan Maru zaman itu. Ya. Jadi kursinya terbatas, tetapi mereka yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga tidak tertampung di bangku perguruan tinggi negeri konvensional. Akhirnya pemerintah mendirikan UT. Memberikan kesempatan bagi mereka yang tetap ingin berkuliah di kampus negeri, di perguruan tinggi negeri, tetapi kalah bersaing. Nah, pemerintah memberikan kesempatan untuk kuliah di UT. Itu pertama. Jadi menampung mereka yang tidak bisa kuliah di PTN karena keterbatasan kuota, keterbatasan kursi. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah terlanjur bekerja setelah mereka lulus dari SLTA, tetapi mereka tidak mempunyai waktu untuk
kuliah. Kalau mereka kuliah di kampus konvensional yang tatap muka setiap hari ya Kak Putri ya, Tribuners, itu pasti mereka nggak akan bisa membagi waktu. Sulit sekali karena kan harus masuk kuliah setiap hari. Nah, tapi kalau mereka kuliah di UT, pekerjaan mereka sehari-hari tetap bisa jalan, ya kan? Kuliah pun tetap jalan pada kesempatan yang sama. Artinya kuliahnya tidak akan mengganggu pekerjaan sehari-hari, biarpun mereka masuk kantor dari pagi sampai sore. Nah, tetapi jangan salah, ada yang mengira kuliah di UT itu semacam kelas karyawan. Padahal tidak, Kak Putri. Jadi, ketika misalnya Tribuners kuliah di UT, kami menyediakan platform pembelajaran ya kan yang kami kemas dalam learning management system kami. Nah, yang bisa diakses kapanpun. Setelah pulang kerja ataupun di sela-sela pekerjaan itu bisa diakses. Salah satunya itu adalah kami punya platform pembelajaran yang kami sebut dengan e-learning. Nah, di UT, e-learning ini selama masa perkuliahan yang kami sebut masa tutorial ya. Jadi kita di UT itu menyebut perkuliahan itu sebetulnya tutorial. Selama masa pelaksanaan tutorial itu bisa diakses kapanpun selama kurun waktu tersebut. Dan itu tidak sinkronus, tidak harus langsung misalnya dosen atau tutornya itu memberikan materi di platform e-learning itu, ya kan, di aplikasi e-learning kami, tidak harus misalnya dosen memberikan materi di situ. Setelah kita baca, ada topik diskusinya, tidak harus langsung direspon pada saat itu juga, tidak apa-apa. Ada rentang waktu sekitar 1 minggu untuk merespon diskusi tersebut, kemudian nanti ada di pertemuan tertentu itu juga ada tugas yang diberikan. Dan rentang waktunya untuk tugas itu diberikan waktu 2 minggu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita pahami ya, karena kadang-kadang ada yang bertanya, apakah di UT itu buka kelas karyawan? Di kita tidak ada istilah kelas karyawan, karena semua mahasiswa itu diperlakukan sama, mau dia karyawan, iya. Jadi kita bukan kuliah extension, beda. Jadi pemahaman masyarakat kan, oh kalau kuliahnya sambil kerja, artinya pagi dia kerja, kemudian malam hari dia masuk ke kampus, kuliah sampai malam sampai jam 10. Pulangnya sudah ngantuk. Berangkat kuliah pun pasti sudah capek. Ya kan? Misalnya orang pulang kerja jam 5 sore. Terus dia harus masuk kelas extension atau yang disebut kelas karyawan tadi. Terus kuliah sampai jam 10 malam. Ya kan? Nah, kemungkinan pasti di kelas itu pasti sudah ngantuk. Nah, jadi ini mungkin persepsi yang kadang-kadang masih ada ya di masyarakat ya. Dan kita learning management system di kita itu ada masyarakat yang sebagian memahami bahwa pendidikan jarak jauh atau kuliah jarak jauh yang diselenggarakan oleh UT itu adalah kuliahnya itu yang daring itu yang pakai Zoom. Nah, perkuliahan yang sifatnya menggunakan perkuliahan webinar menggunakan Zoom atau kami di UT itu karena sudah bekerja sama dengan Microsoft, ya kan, menggunakan Microsoft Teams, itu sebetulnya adalah hanya sebagian kecil dari proses pembelajaran atau pendidikan jarak jauh. Kuliah atau pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh itu bukan sebatas yang seperti banyak masyarakat memahami, oh kuliah pakai Zoom, itu sudah disebut sebagai kuliah daring, ya kan, kuliah online. Padahal bukan sebatas itu, Kak Putri dan Tribuners. Jadi kita ingin meluruskan persepsi dari masyarakat bahwa kuliah jarak jauh seperti di UT itu bukan seperti dikira orang kuliah pakai Zoom itu. Tidak, bukan itu. Itu hanya sebagian kecil. Jadi sangat kompleks. Learning management system yang diciptakan oleh UT bukan hanya yang Zoom atau pakai Microsoft Teams. Itu kita gunakan juga untuk pelaksanaan perkuliahan yang kita sebut sebagai tutorial webinar. Tetapi kombinasinya itu banyak sebetulnya. Tatap muka juga ada, tetapi syarat dan ketentuan berlaku untuk yang tatap muka. Jadi di kita itu sebenarnya hybrid ya. Jadi kombinasinya banyak. Yang tatap muka ada, yang daring ada, ya kan. Karena prinsipnya kuliah di UT itu sebetulnya adalah kita difasilitasi melalui media, ya kan, melalui perangkat pembelajaran yang berbasiskan kepada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi yang membedakan biasanya adalah mahasiswa di UT dengan mahasiswa di perguruan tinggi lain adalah di UT mahasiswa kita
sangat dilatih untuk terampil menggunakan berbagai perangkat teknologi, menggunakan komputer, ya kan? Itu pasti. Apalagi kan anak-anak Gen Z sekarang ya, anak-anak Gen Z, Tribuners, ya kan, milenial, itu setiap hari selalu dekat dengan internet. Sehingga ketika mereka masuk kuliah di UT, ya kan, seperti Kak Mei ini, mereka sudah tidak gagap karena sudah terbiasa menggunakan internet, mengakses materi pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran perkuliahan, semua berbasiskan internet. Meskipun harus kita akui, belum 100% wilayah kita di Maluku ini semua sudah tersentuh internet. Memang masih ada yang belum. Tetapi kita kan nggak usah khawatir. Karena banyak program pemerintah, misalnya melalui Baktikominfo ya. Saya jadi endorse Baktikominfo ini kan. BTS yang didirikan oleh Baktikominfo, itu kan sekarang sudah menyentuh hampir seluruh wilayah Maluku. Sejak 2024 sampai 2025, dalam catatan saya ada sekitar 387 tambahan BTS. Bukan BTS yang grup band Korea itu ya. Bukan, beda lagi. Kalau BTS yang grup band Korea, wah itu kesenangan istri saya itu di rumah gitu kan. Nah, tapi ini BTS, Base Transceiver Station ya. Nah, itu ada 387 Kak Putri. Artinya sebenarnya hambatan komunikasi, hambatan akses internet di Provinsi Maluku itu sebetulnya sudah agak diminimalisir ya dalam 2 tahun terakhir. Belum lagi yang disediakan oleh provider pihak ketiga ya, misalnya oleh perusahaan provider telekomunikasi lah, yang gak usah saya sebut ya, nanti saya endorse lagi. Nah, jadi sebetulnya tidak ada masalah bagi teman-teman kuliah di UT, apalagi sekarang ada program dari pemerintah internet rakyat, ya kan, yang menyentuh sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan. Artinya bagi kami di UT yang sangat mengedepankan penggunaan TIK, teknologi informasi komunikasi, kami yakin ya, Tribuners apalagi anak-anak Gen Z ya sekarang ya, kemudian golongan milenial gitu, akan sangat mudah lah mengikuti proses pembelajaran di UT karena semuanya kami rancang itu user friendly sebetulnya. Karena itulah yang membedakan, sehingga satu hal yang tidak terlepas ya dari skill yang diperoleh mahasiswa UT ketika mereka kuliah di UT adalah misalnya bagaimana mengerjakan soal ujian online. Ujian online itu ujian di depan komputer, kalau sekarang itu apa ya, CBT atau CAT begitu, ya kan. Nah, pada tahun 2019 satu-satunya perguruan tinggi negeri ya yang alumninya paling ternyata paling banyak lolos tes CPNS sampai dengan 9.300 lebih alumni UT itu yang lolos tes CPNS tahun 2019. Kak Putri tahu, Tribuners tahu, tes CPNS itu kan waktunya itu sangat sangat sempit ya. Soal sekian ratus harus selesai dikerjakan ya kan dalam waktu yang juga sudah ditentukan. Ya, artinya baca soal di layar komputer ya kan, kemudian pikir jawabannya apa, klik jawabannya, lanjut lagi. Ya. Dan kita harus berpikir kritis ya kan, menentukan jawaban yang pas. Nah, mahasiswa UT ketika mereka kuliah sudah terbiasa mengerjakan sekian soal dalam waktu 90 menit untuk satu sesi ujian. Artinya mereka terbiasa mengatur waktu, manajemen waktu. Saya harus bisa kerjakan sekian soal dalam waktu sekian menit, 90 menit. Nah, ketika mereka sudah lulus dan mereka ikut tes CPNS, mereka sudah tidak kaget lagi. Oh, recommended gitu. Iya, mereka tidak ASN. Bisa nih. Iya. Nah, jangan salah, ada yang mengatakan ya, yang lolos CPNS itu kan mereka memang sudah kerja, gitu kan? Ya, ada sebagian yang memang sudah bekerja, tapi mereka bekerja belum menjadi CPNS. Nah, itu yang lolos. Iya, memang ada juga mahasiswa kita itu yang dari kalangan ASN ya, baik itu PNS maupun P3K. Artinya memang mereka sudah menjadi PNS dulu atau menjadi P3K dulu, baru kemudian mereka kuliah di UT. Tapi kalau yang terjadi di tahun 2019 adalah 9.000 orang lebih ini murni memang mereka itu ada yang kerja sebelumnya kerja swasta, wira swasta, ataupun mereka yang
fresh graduate belum bekerja. Kemudian mereka melamar ikut tes CPNS, baru keterima. Nah, ini prestasi sangat membanggakan bagi kami di UT sebetulnya, karena perguruan tinggi negeri lain pun yang favorit, ya misalnya sahabat-sahabat kita dari Undip, UGM, Pajajaran, dan beberapa perguruan tinggi negeri top 10 lah ya, itu jumlahnya yang keterima di tes CPNS itu masih sedikit. Nomor 2 itu salah satu PTN yang masuk kategori favorit ya, itu hanya sekitar 3.000 alumninya yang keterima CPNS. Nah, kita nanti akan lihat lagi, kan katanya 2026 ada lagi tes CPNS besar-besaran. Kita akan lihat seberapa banyak alumni UT yang lolos. Jadi kembali lagi seperti itu Kak Putri. Dan dengan segala inovasi yang sudah kami lakukan, ya kan, tidak salah akhirnya memang ya saat ini satu-satunya perguruan tinggi yang terakreditasi A di UT, di Maluku itu adalah UT. Nah, ya mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat kita dari perguruan tinggi lain, baik PTN maupun PTS yang ada di Maluku ya bisa juga meraih akreditasi A atau bahkan akreditasi unggul. Seperti. Oke, nah berarti untuk visi misinya nih Pak, biar kita lebih dekat juga dengan UT. Ya, baik Kak Putri dan juga Tribuners. Jadi sebetulnya saat ini visi UT ya kan adalah kami ingin menjadi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh yang berkualitas dunia. Hampir semua perguruan tinggi yang ada ya kan pasti cita-citanya itu ingin berkualitas dunia. Nah, ini memang tugas yang tidak mudah ya, tidak mudah. Ya kalau ditarik lagi untuk skup kami UT Ambon yang ada di Provinsi Maluku, target kami mungkin untuk secara regional ya, adalah bagaimana kita bisa memberikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh masyarakat di Provinsi Maluku, termasuk saudara-saudara kita, basudara kita yang ada di daerah 3T. Ya, jadi salah satu turunan dari misinya itu, dari visi tadi, misi UT itu adalah sebenarnya kita ingin memeratakan akses pendidikan tinggi. Karena Kak Putri dan juga Tribuners, masih banyak basudara kita yang belum bisa mengakses pendidikan tinggi. Padahal mereka mau kuliah. Tapi karena mereka, ekonomi, waktu, jarak, mereka tidak bisa meninggalkan kampung halamannya karena mungkin sudah punya pekerjaan di sana, ya kan? Atau bahkan mungkin tidak mau meninggalkan kampung halamannya karena tidak mau menjalani hubungan jarak jauh, ya kan? Misalnya pacarnya tinggal satu kota, misalnya di Masohi. Nah, mungkin ada yang beta yang maulah kuliah ke Ambon, ya kan? Nanti bagaimana? Ya kan? Takutnya nanti pacarnya ditinggal di Masohi, diambil orang lagi kan. Nah, makanya apalagi kami punya ini ya, ada anekdot di kami. Hubungan jarak jauh itu berat Kak Putri. Jadi lebih baik kuliah jarak jauh. Artinya misalnya contoh sederhana tadi ya sudah tetap di Masohi saja. Jangan sampai nanti pacarnya diambil orang. Dia tetap bisa kuliah di Masohi, kuliah di UT, ya kan, tanpa harus meninggalkan Masohi. Karena kalau di UT bisa kuliah dari manapun, kapanpun, ya kan. Jadi kalau saya itu sering mengatakan, mau tinggal di manapun, ya kan, UT tetap bisa melayani Anda. Ya sepanjang, pertama ada internet, ya kan. Yang kedua, sepanjang masih di planet bumi. Iya. Jangan di Mars aja. Kalau di Mars susah. Bagaimana kita memberikan pelayanan ya kalau di planet Mars? Jadi sebenarnya simpel. Dimanapun, mau di daerah 3T, di daerah pelosok pun ya. Katakanlah misalnya di kita di Maluku itu, misalnya tinggalnya sampai di daerah Tenggara atau di daerah-daerah Maluku Barat Daya dan itu mungkin di pulau-pulau kecil. Mahasiswa kita itu tersebar hampir di seluruh pulau yang ada di Maluku, Kak Putri. Mau sampai ke daerah, kalau di KKT itu sampai di Larat pun ada, ya kan, di Aru sampai ke daerah apa itu yang agak jauh tuh namanya daerah Benzina kalau tidak salah ya, yang di sebelah timurnya Dobo itu, sampai ke selatan pun mahasiswa kita ada semua. Di daerah MBD, di Wetar ada, ya kan, iya, di Kisar ada. Tidak ada internet pun sebenarnya tidak ada masalah.
Nah, begini. Sekarang ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan bagus ya. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada internet sama sekali Pak di situ, bagaimana mereka kuliah? Nggak usah khawatir. Untuk belajar di UT, ya, modal utamanya itu sebetulnya adalah ketika mahasiswa melakukan registrasi, ya, membayar SPP, itu mereka nanti sudah include dengan buku materi pokok atau yang biasa kita sebut modul. Makanya kenapa kami bilang biaya kuliah di UT itu murah? Karena ketika mahasiswa membayar SPP, ya, katakanlah SPP-nya 1,3 per semester. 1,3 tidak ada uang gedung, tidak ada uang sumbangan pengembangan institusi, tidak ada uang lain-lain lah. Hanya 1,3. Untuk sebagian besar prodi itu SPP-nya adalah UKT ya, uang kuliah tunggalnya itu hanya 1,3. Biaya masuk pertama, kalau yang dari jalur umum, lulusan SLTA itu kan hanya 100.000. Bayar pertama itu hanya 100.000. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang lain-lain. Nah, ketika selesai membayar uang kuliah 1,3 tadi ya, 1,3 itu sebetulnya kalau dihitung-hitung dibagi 2 dengan buku atau modul yang diterima, itu SPP-nya paling setengahnya yang dibayar. Sisa itu sebetulnya adalah untuk biaya buku tadi. Nah, di mana? Menurut saya ya kalau kita carilah ada tempat kuliah yang misalnya bayar hanya 1,3, ya kan? Kemudian sudah dapat buku. Hampir nggak ada, setahu kami ya. Nah, biasanya itu buku kan terpisah, beli lagi. Tapi kalau di UT itu sudah termasuk buku. Kalau mengambil sistem paket. Di UT itu ada juga yang sistem paket, ada juga yang misalnya seperti kita di konvensional itu, kalau zaman kita kuliah dulu, itu bayar per SKS itu ada juga. Jadi ada 2 jenis. Tapi kalau sistem paket, itu sebenarnya dari SPP 1,3 ya kan, setengahnya itu sebenarnya untuk biaya buku. Jadi kalau dihitung biaya kuliahnya hanya 600.000, 700.000, kan sangat murah. Nah itu yang menurut kami. Jadi kalau nanti saudara-saudara kita yang di daerah 3T yang tidak ada internet, mereka tetap bisa belajar pakai itu, ya kan. Nah misalnya ketika nanti ujian, ya kan, mau tidak mau, kalau jenis ujian yang ditempuh itu, misalnya salah satunya adalah jenis ujian yang ujian online yang harus menggunakan komputer, menggunakan internet. Biasanya mahasiswa UT itu militan, fighting spiritnya tinggi. Mereka pasti nanti pergi ke kecamatan atau ke arah kota lah, kota kabupaten yang ada akses internet. Atau mereka bisa pergi ke sentra layanan UT yang tersebar di setiap kabupaten kota. Jadi kami selain kantor regional, kampus kita yang ada di Ambon, di daerah Lateri, itu kita punya sentra layanan UT di kabupaten kota yang ada di Maluku. Jadi sebetulnya kalaupun tidak ada akses internet pun, nggak ada masalah. Di UT mahasiswa tetap bisa kuliah. Begitu Kak Putri. Jadi UT ini bisa dibilang solusi untuk berbagai permasalahan yang ada ya, yang tadi LDR, yang takut LDR juga bisa tuh. Karena rindu itu berat ya Pak ya. Iya betul, apalagi rindunya dicampur batu kan, nah tambah berat. Oke, nah ini penjelasan yang udah benar-benar lengkap sekali. Tapi kita mau tahu juga Pak, di UT ada berapa fakultas dan juga mungkin prodinya ada berapa? Oke, baik Kak Putri dan juga Tribuners. Jadi kalau di UT, kami itu punya 4 fakultas hingga saat ini. Ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, itu 1. Fakultas Sains dan Teknologi, 2. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian kita punya sekolah pascasarjana untuk jenjang S2 dan S3. Kita punya di UT. Kemudian kita juga sudah mendirikan sekolah vokasi khusus untuk program diploma, baik D3 maupun D4. Ada di situ ada perpajakan, kearsipan, kemudian kita akan segera buka juga teknologi teknik informatika ke depan. Kemudian kita akan membuka juga di sekolah vokasi itu ada program ini MICE,
MICE itu kan sebenarnya kaitannya kan dengan perhotelan dan pariwisata ya. Jadi salah satunya itu nanti di situ ada juga D3 perhotelan, itu akan segera kita buka untuk di sekolah vokasi. Nah, kalau di beberapa fakultas dan sekolah pasca sarjana yang sudah ada, itu ada hampir sekitar 50 program studi yang kita miliki. Dan sebagian besar terakreditasi A oleh Ban BT, ada juga yang akreditasi prodinya tuh unggul dari LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Misalnya yang akreditasi A dan juga terakreditasi internasional itu ada prodi hukum, prodi manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi studi pembangunan, ilmu administrasi negara, ilmu administrasi bisnis, ya kan? Teknologi pangan, itu akreditasinya A dan unggul. 4 prodi terakreditasi internasional. Nah, jadi sebetulnya tidak ada keraguan ya. Perguruan tingginya akreditasinya A. Prodi-prodinya ya kan akreditasi A unggul, yang B juga masih ada ya kan. Nah, jadi tunggu apa lagi sebetulnya? Ya kan? Agak perguruan tinggi negeri ya, kampus negeri, akreditasinya A. Biaya kuliahnya murah, terjangkau, bisa sambil kerja ya kan. Kemudian tidak ada drop out. Di UT itu tidak ada drop out. Kalau di konvensional kan kalau misalnya sekitar 7 tahun tidak lulus, itu di DO. Kalau di UT tidak ada DO. Makanya dengan segala kemudahan ya, fleksibilitas yang diberikan, mestinya anak-anak Gen Z dan milenial itu menjatuhkan pilihannya ke UT. Apalagi mereka yang sambil kerja. Karena kelebihannya tadi banyak. Tidak ada DO ya kan, biaya kuliahnya sangat-sangat terjangkau. Masuk tidak pakai tes masuk. Jadi membedakan antara UT dengan perguruan tinggi negeri lain, kampus negeri lain adalah bisa kuliah di kampus negeri di UT, tapi tanpa tes masuk untuk yang diploma dan S1 ya. Tidak ada tes masuk, Tribuners. Yang ada tes masuk itu hanya untuk program S2 dan S3 di UT. Tapi kalau yang diploma, D3, D4, dan juga S1, di UT itu tidak ada tes masuk. Jadi untuk yang khawatir bahwa nggak keterima di kampus-kampus, nah ini nih udah solusinya. Iya. Toh sama-sama negeri, ya kan? Kampus negeri tanpa tes masuk. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gitu. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini tadi Pak Yuli udah menceritakan berbagai keunggulan ya kalau kuliah di UT. Sekarang kita mau verifikasi dulu apakah benar. Nah, ini udah ada Mei selaku salah satu mahasiswa UT dari prodi sastra Inggris ya. Mei, mungkin bisa dijelaskan seberapa fleksibel kuliah di UT, apakah benar yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli semuanya? Silakan Mei. Pakai bahasa Indonesia ya. Iya dong. Jangan pakai bahasa Inggris. Ada sebagian yang mungkin ngerti, ada sebagian yang tidak. Jangan karena mahasiswa sastra Inggris nanti ngomongnya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia saja dulu. Iya, halo Tribuners. Saya Mei dan saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Ambon dengan program studi sastra Inggris. Saya sudah semester 5 dan terkait pertanyaan dari Kak Putri ini mengenai fleksibilitas berkuliah di Universitas Terbuka. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur kita, benar sekali Kak Putri, karena sepengalaman saya sudah sampai semester 5 ini berkuliah di UT itu sangat fleksibel sekali. Dan selama berkuliah di UT ini yang tercipta dalam benak saya itu selalu kesan yang baik, karena UT ini menjadi wadah untuk menuntut ilmu tapi bisa dibarengi dengan pekerjaan. Jadi untuk fleksibilitasnya sangat fleksibel sekali, karena saya bisa menjalankan perkuliahan, pekerjaan maupun bisnis itu dalam satu kali jalan. Jadi tidak perlu kayak, bingung nih harus bekerja, mana yang harus diprioritaskan. Oke, jadi sekali mendaring Iya, betul sekali Kak Putri. 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. Iya, tapi
literally itu kuliah di UT itu memang sangat-sangat memudahkan saya dalam mencapai goals yang mungkin di umur saya yang sudah 21 tahun ini sudah ada goals yang sudah tercapai lah. Walaupun memang belum semua, tapi perlahan-lahan itu bersama UT bisa. Karena di UT itu selain bisa berkuliah sambil bekerja, di UT juga saya juga mendapatkan relasi. Kemudian di UT juga menjadi wadah untuk kayak memfasilitasi saya dalam mengikuti ajang-ajang yang sesuai dengan minat bakat saya juga ada di UT. Jadi memang iya sangat mensupport. Jadi memang UT the best lah kalau untuk fleksibilitasnya dan pembelajarannya itu saya sangat rekomendasikan untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa di luar sana yang mungkin bingung nih antara mau pilih kuliah atau bekerja. Karena UT itu bisa memberikan kesempatan untuk kita merasakan perkuliahan. Jadi tidak perlu yang namanya ada kata-kata yang saya bekerja jadi tidak bisa berkuliah nih karena bla 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 bla, waktunya tidak bisa untuk berkuliah lah, tidak bisa jalan sekaligus. Karena di UT itu memang bisa memberikan solusi lah untuk kita yang memang tidak bisa berkuliah karena sedang bekerja. Jadi untuk yang Tribuners yang mungkin sekarang sedang bekerja, kalau memang ada niat untuk berkuliah ataupun memang dari awalnya sudah memiliki niatan untuk berkuliah namun masih bingung ya untuk mencari universitas tempat berlabuh nih karena merasa belum mendapatkan universitas yang cocok lah di UT ya solusinya itu Kak Putri. By the way, berarti Mei ini kuliah sambil kerja sambil menjalani bisnis juga. Iya, betul sekali Kak Putri. Boleh tahu nggak bisnis apa terus kemudian kuliah kerja di mana? Oh iya, boleh. Kalau untuk bisnis yang saya tekuni itu sekarang itu lebih ke menjalani bisnis online. All shop, terus ada beberapa produk yang memang sedang saya kembangkan, juga memang disupport dari UT, karena di UT itu ada event PKM, itu yang event PKM ini diselenggarakan setiap tahunnya untuk mendorong mahasiswa yang memiliki inovasi-inovasi, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat, itu mereka bisa mendaftarkan diri dan kayak mengembangkan suatu produk gitu atau inovasi yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya itu kan saya lolos pendanaan ya PKM di Universitas Terbuka. Nah, itu saya ambil inovasinya itu produk sambal. Nah, produk sambal itu saya namai itu Meta Sambal. Nah, itu ada kurang lebih ada 8 varian yang sementara saya jalankan ini, dan selain itu juga dibarengi dengan bisnis saya itu ada deodoran spray, namanya juga Meta Deo Spray. Jadi rata-rata brand yang saya untuk produk endorse. Ya Tribuners kalau mau order boleh langsung. Iya. Kalau kerja yang menetap yang harus masuk ke kantor, nah sebenarnya kan intinya di situ. Intinya kalau untuk pekerjaannya, sebelumnya itu saya kan THL atau kerja kontrak di Universitas Terbuka juga di Ambon, itu selama 3 bulan. Nah after 3 bulan itu saya ditawari kerja juga di perusahaan Mutiara Permai Group. Nah itu perusahaannya bergerak di bagian kredit pensiunan. Nah, saya sudah bekerja kurang lebih 2 bulan, tapi after dari itu kan saya sudah bekerja di UT juga 3 bulan, dikontrak 3 bulan dari UT Pusat ya, untuk permintaannya memang dari UT Pusat. Nah, jadi kita juga menjalani tes juga, dan yang lolos 2 orang mahasiswa, saya dan teman saya. Kemudian setelah 3 bulan berlalu, masa kontrak selesai, saya diterima dan ditawari. Jadi ditawari untuk bekerja di perusahaan Mutiara Permai Group.
Oke, jadi pada dasarnya Mei ini setelah lulus sekolah langsung kuliah di UT. Ah, Berarti dasarnya bukan orang yang iya, memang lagi bekerja dan kuliah begitu ya, tapi iya, bisa iya. setelah kuliah baru sambil kerja. Iya, Oke, bahkan betul. di dua tempat sekaligus ya, Iya, dan juga betul Kak menjalani berbagai Putri. bisnis tadi yang Iya, sudah disebutkan, bisnis kecilan ya, tapi iya, semoga bisa betul. menjadi besar. Nah, setelah lulus sekolah, pasti bukan hanya UT dong, salah satu satunya kampus yang saya tahu, pasti ada beberapa kampus di kota Ambon ya khususnya. Kenapa memilih UT dari sekian banyak belasan kampus yang ada di kota Ambon? Iya, terima kasih Kak Putri untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, kalau ditanya nih, mengapa saya memilih Universitas Terbuka sebagai tempat berlabuh saya untuk menuntut ilmu? Nah, yang pertama itu sebelumnya ya Kak Putri, sebelum saya mendaftarkan diri dan berkuliah di UT itu saya sudah searching dulu. Searching di Google, mungkin di sosmed, universitas yang terakreditasi A di Maluku ini apa. Nah, setelah saya searching, ternyata ada satu opsi yang muncul, yaitu UT Ambon. Nah, saya jadi penasaran nih, UT Ambon apa sih? Apakah itu universitas swasta atau negeri? Kemudian sistem pembelajarannya gimana? Nah, saya telusuri lagi, saya searching lagi, dilihat, oh universitas terbuka ini PTN ternyata. Kemudian setelah saya cek prodi-prodi yang ada di UT, nah ada prodi yang saya minati. Jadi memang saya mendaftar di UT selain akreditasnya yang A, kemudian fleksibel, biaya yang terjangkau, juga ada prodi yang memang saya minati. Jadi prodi sastra Inggris ini prodi yang memang saya cari-carilah. Mungkin ada di beberapa universitas di Maluku, tapi sejalan dengan apa sih, kayak goal saya yang mungkin ingin bekerja sambil berkuliah, kemudian ingin berbisnis juga. Nah, saya memilih Universitas Terbuka untuk menjadi wadah saya untuk Jadi kalau Dari untuk awal, memilih Mei itu udah benar-benar ingin kuliah sambil kerja. Iya, betul Kak Putri. Jadi kan lebih mandiri lah gitu. Jadi sebagai wanita yang memang gengsi ya, mungkin Jajannya banyak, iya, jadi harus sambil kerja ya. iya betul sekali. Jadi memang ada banyak impian yang ingin saya capai. Jadi bekerja sambil berkuliah itu sudah menjadi, anggaplah, prioritas saya. Jadi don't be afraid to start something. Jadi kalau misalnya kamu takut untuk memulai sesuatu, kalau misalnya sudah bekerja terus, aduh jangan kuliah deh, nanti aja kuliahnya ditunda, tunggu umur berapa gitu, terlambat. Saya kuliah itu mulai dari umur 19 tahun Kak Putri. Jadi memang menurut saya itu agak terlambat ya. Karena biasanya kan after lulus itu kan 17 tahun langsung udah berkuliah. Berarti ada jeda dulu Iya, ya. jeda Kak Putri. Jadi sempat jeda itu 2 tahun lamanya. Sambil memilih lah universitas mana yang harus dijadikan tujuan nih. Harus menunggu waktu Iya, 2 untuk tahun, memilih. iya. Waduh. Dan Itu ternyata mendapatkan kayak ini ya, seperti memilih jodoh kayak. Iya, betul. Betul, Jadi Pak. mungkin saya tambahkan dikit yang dari Kame tadi ya Kak Putri. Di UT itu tidak ada batasan usia. Yang membedakan UT dengan kampus negeri lain adalah di UT itu tidak ada batasan usia untuk orang mulai kuliah di UT. Nah, kalau di beberapa perguruan tinggi yang lain, kampus negeri yang lain yang pakai tes, itu kan biasanya maksimal 2 tahun dari tahun kelulusan. Ya kan? Nah, kalau di UT tidak ada. Jadi katakanlah misalnya Tribuners misalnya lulus dari SMA atau SMK, ya kan, dari aliyah misalnya, ataupun dari paket C sekalipun. Karena di UT juga kami terima dari paket C. Itu lulusnya misalnya 5 tahun yang lalu. Kemudian setelah 5 tahun baru terpikir untuk kuliah. Itu di UT kami terima. Jadi tidak ada batasan tahun ijazah. Lulusnya 10 tahun yang lalu pun baru mau mulai kuliah sekarang, di UT kami terima. Jadi sebenarnya misi kami UT adalah memberikan akses
pendidikan seluas-luasnya, tanpa batasan usia, ya kan, tanpa mengenal status sosial, tanpa melihat kemampuan ekonomi. Jadi semua punya hak untuk kuliah di kampus negeri, ya kan, tanpa ada kendala waktu, jarak dan lain-lain. Data di kami menunjukkan, ya Kak Putri dan juga Tribuners, hampir sekitar 90% mahasiswa kami di UT Ambon itu memang adalah mereka yang saat ini tuh sambil bekerja. Baik mereka yang kerja di sektor formal, di sektor informal maupun sektor non formal. Jadi memang segmen mahasiswa kami itu mayoritas memang adalah mereka yang sudah bekerja. Sisanya sekitar 10% itu adalah mereka yang memang murni hanya kuliah, tidak sambil bekerja apapun. Itu ada juga di kami. Tapi jumlahnya memang sangat kecil. Hanya sekitar 10%. Ya kan? 90% itu memang tidak hanya di Ambon, ya tidak hanya di Maluku, tetapi juga dari mayoritas jumlah mahasiswa UT secara nasional ya saat ini. Karena UT kita punya 39 kantor atau kampus regional. Itu jumlah mahasiswa UT saat ini itu 676.000. Mahasiswanya lebih dari 500.000. Dan salah satunya adalah di Indonesia Krisdayanti. Betul sekali. Betul. Banyak loh artis yang kuliah di UT. Iya. Dan mereka memang kuliah betul-betul. Jadi tidak ada keistimewaan atau apapun, tidak. Jadi mereka sama kami perlakukan dengan mahasiswa lainnya. Misalnya kalau yang statusnya itu adalah mahasiswa UT Ambon itu gitaris slang. Kalau generasi milenial atau generasi X pasti tahu Ridho Hafiz, gitaris slang, ya kan? Karena kan dia memang punya keluarga darah Ambon ya, darah Maluku ya. Sehingga ketika dia pulang kampung ke Maluku, ketika tidak ada tur slang keliling Indonesia, dia mendaftar S1 pariwisata di UT Ambon. Itu Ridho Hafiz, gitaris slang. Kemudian kalau artis yang lain itu banyak sebetulnya. Ada beberapa bahkan sudah lulus. Ya, selain kalau Krisdayanti itu baru mulai sekitar 2 semester. Krisdayanti, kemudian Angga Yunanda ya Pak? Iya. ini bukan gosip ya. Iya, Ini Pak, iya. bukan lambe turah ini. Jadi mantan suaminya Krisdayanti, Anang. Anang, ya. Itu juga mahasiswa UT, tapi dia ikutnya UT yang kantor regional kampus kita di Jakarta, Iya. ya kan. Kemudian yang sudah lulus itu Angga Yunanda, kemudian Rembayang, Iya. Ya, suaminya Dinda Hao. suaminya Iya. Dinda Hao. Nah, kalau penggemar entertainment pasti tahu, Iya, ya kan, infotainment. Rembayang, Krisdayanti, kemudian yang artis agak senior, Tamara Geraldine, sudah lulus juga. Kemudian dulu penyanyi anak-anak zaman dulu, Tina Tun. Oh. Nah, Bolo-Bolo, Tina Tun. Kemudian vokalis Kangen Band, Andika. Nah, ya kan? Jadi ada beberapa, termasuk ini. Kalau misalnya sering lihat dulu Denny Caknan, partnernya itu Happy Asmara. Happy Asmara itu juga masuk UT. Happy Asmara. Nah, jadi sebenarnya banyak. Ada berapa lagi yang kalau kita sebutkan ya nanti habis waktunya. Nah, cuma buat ngabsen mahasiswa kita yang dari kalangan Iya, selebritis. selebriti. Kalau dari kalangan atlet juga ada, ya kan? Dari kalangan atlet juga ada beberapa atlet bulu tangkis, kemudian atlet futsal. Kalau penggemar futsal mungkin pernah dengar nama Al-Bagir, kiper nasional timnas futsal berapa tahun yang lalu itu kipernya adalah Al-Bagir. Kemudian Kak Marvin juga atlet nasional futsal. Ada beberapa masuk UT. Bahkan untuk para atlet. Jadi ini mungkin kalau Tribuners ya, ada yang saat ini berprofesi sebagai atlet, ya kan, dan kuliah di UT, terus punya prestasi mungkin di tingkat nasional, sekelas PON lah ya, PON atau nanti prestasi di SEA Games ataupun di Olimpiade. Itu kalau kuliah di UT, kalau dapat medali ketika tampil di event-event tadi, itu akan diberikan beasiswa. Kita berikan beasiswa sampai lulus. Nah, ini kemarin barusan ada juga mahasiswa kita yang berprofesi sebagai anggota Polri, ya, seorang
Polwan di Direktorat Polairut, namanya Kak Arni. Dia memperoleh medali perak untuk cabang dayung di SEA Games Thailand yang barusan berlangsung. Dia meraih medali perak. Nah, nanti akan kita usulkan untuk dapat beasiswa. Dia sekarang posisinya di semester 5. Berarti mungkin tinggal sisa 3 semester akan kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan, pembebasan uang kuliah. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya entah yang bekerja, entah yang berprofesi sebagai atlet, entah yang berprofesi sebagai artis pun, ya kan, mereka semua bisa menjalani kuliah sambil tetap melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan? Pada sibuk banget ya. Ya kalau artis tahu sendiri kan, pasti sibuk, ya kan? Sampai pulangnya pagi-pagi. Iya, seperti lagu itu kan, Pergi pagi pulang. ku pergi apa? Lagu Armada ya, Armada Band ya. Iya. Pergi pagi Pulang pulang. pagi. Oh, apalagi nanti kalau sampai jadi Bang Toyib, ya kan? Nggak pulang-pulang. Saya tuh nggak pulang. Iya. Jadi intinya itu. Jadi poinnya, benang merahnya dari semua itu sebetulnya adalah saya hanya ingin menegaskan bahwa ketika seseorang kuliah di UT, ya kan, dia tetap bisa mengatur waktu, menjalankan semua aktivitas kuliahnya, bekerja, ya kan, waktu untuk keluarga, ya kan, itu semua bisa berjalan seiring tanpa harus mengorbankan salah satu. Ya kan? Seirama ya. Iya, apalagi kalau yang masih jomblo, ya kan? Kan malam minggu tidak ada kewajiban untuk ketemu pacar kan? Nah, sehingga malam minggunya mungkin tetap bisa, udah belajar saja lah malam minggu gitu kan? Baca buku, baca modul, atau mengakses materi kami yang banyak juga kami berikan, ya kan? Bisa mengakses ruang baca virtual di UT. Jadi modul yang tadi selain yang printed, itu bisa juga baca versi digitalnya. Dan itu bisa dibaca dimanapun. Artinya kalau teman-teman malas bawa buku yang printed hard copy, teman-teman mungkin cukup dari HP, atau kalau biasa bawa tablet ya, tablet, susah nanti saya sebut merek lagi, ya kan? Nanti endorse. Tablet ya, bukan tablet yang obat ya. Kalau tablet obat kan lain lagi. Lain Ada lagi. tablet, ada puyer, ada kapsul lah. Jadi biasa bawa gadget begitu, itu bisa diakses dari situ. Dari HP atau dari tablet bisa. Artinya itu kan mudah ya sebetulnya. Ketika kita pergi ke suatu tempat, misalnya kita janjian ketemu orang, ternyata orangnya ngaret, on time. Waktu kita kan akan terbuang habis hanya untuk buat menunggu. Tetapi kalau di UT, saya menyarankan kepada mahasiswa ya, Mei dan juga teman-temannya, gunakan waktu itu mending baca. Baca 1 lembar, 2 lembar, ya kan? Ya modul yang versi digital, itu kan lumayan. Waktu kita, Scrolling. tetapi yang biasanya kan kita scroll, TikTok ya Pak. ya scroll TikTok, scroll nonton YouTube Iya, lah, yang betul. lain-lain, boleh, itu nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Tetapi ini ada kata-kata bijak, ya. Ilmu pengetahuan yang kita peroleh, gitu kan, itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan nonton TikTok ataupun lihat media sosial, nggak bisa. Ataupun dengan nonton film, nggak bisa. Ilmu pengetahuan itu hanya akan bisa, ya kan, kita serap itu dengan membaca buku. Karena ketika kita membaca buku, itu terjadi dialog antara otak kita, pikiran kita, dengan apa yang kita baca. Nah, disitulah sebetulnya, karena ada proses dialog, mata kita membaca, ya kan, mencerna, otak kita menyimpan, ya kan. Jadi nggak bisa digantikan dengan, wah saya belajarnya nanti nonton YouTube saja, ya kan, atau saya scroll TikTok belajarnya. Saya bisa, tetap saja, itu akan lebih maksimal, ya kan, kalau kita ingin dapatkan ini, sebenarnya kita dengan baca. Nah, jadi kalau di UT, ya kan, kalau yang sudah biasa tiap hari kerjanya cuma scroll, ya kan, di UT nanti pasti tidak akan gaptek lagi. Jadi buat Tribuners, ya kalau anak-anak Gen Z yang sudah biasa itu tiap hari main internet, ya kan,
tiap hari pegangannya HP, dan tanpa sengaja ya, Kak Putri ini. Rata-rata orang Indonesia, tiap hari itu 3 jam kerjaannya hanya main media sosial. Cari. Iya. Iya. Ini survei, dan makanya saya sering sampaikan kepada mahasiswa kami, ya kan, gunakan kuota internetmu dengan bijak. Ya, kalau itu pakai beli kuota, kalau pakai wifi, free wifi ya lain cerita lagi gitu kan. Nah, gunakan kuota internetmu dengan bijak, karena hasil survei ya, dan ini memang valid. Setiap orang Indonesia tanpa disadari setiap hari itu ya, itu menghabiskan waktu 3 jam 15 menit hanya untuk main medsos. Main medsos ini banyak ya. WA, ya kan? Itu termasuk juga di dalamnya. Nonton YouTube, scroll TikTok, ya kan? Nonton di IG atau Facebook. Total tanpa kita sadari dalam satu hari itu 3 jam 15 menit hanya untuk media sosial ya. Itu di luar misalnya kita buka Google, browsing apa lagi. Total satu orang Indonesia menggunakan internet dalam satu hari itu, apalagi zaman sekarang ya, pekerjaan kita itu kan tidak terlepas dari internet. Kalau yang kerja di kantor, itu rata-rata sekitar 8 jam. Itu pasti kita bersentuhan dengan internet. Ya kan? Saking pentingnya, ya kalau Kak Putri saja ini, misalnya tadi pas mau berangkat ke tribun, ya kan, HP ketinggalan di rumah, kembali tidak ke rumah? Iya. Tapi kalau dompet ketinggalan, aman. Karena kan masih bisa ini ya, transaksi keuangan kan zaman sekarang praktis. Bisa di HP. Tapi kalau HP ketinggalan, rata-rata semua orang sudah berjalan, misal perjalanan 15 menit pun pasti akan kembali ke rumah. Karena segitu pentingnya segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai aplikasi, dengan internet yang kita gunakan melalui HP kita. Bangun tidur yang dicari? HP. Nah kalau Tribuners yang sudah berumah tangga, hati-hati. Bangun tidur ya kan, bukan yang ngecek suami atau istrinya ada tidak di sebelah, tapi dicari HP dulu. Buru bisa berabe bisa. Nah itu artinya begini, ya sebenarnya korelasinya adalah ketika misal Tribuners yang sehari-harinya sudah akrab dengan gadget, sehari-harinya sudah biasa bersentuhan dengan internet, ya kan, karena di tempat kerja pun setiap hari pasti menggunakan internet. Nah, ketika kuliah di UT, itu pasti tidak akan tidak akan sulit lagi untuk menyesuaikan diri, karena berbagai platform pembelajaran yang kami sediakan di UT itu sangat user friendly, ya, meskipun harus menggunakan internet. Seperti itu. Kak Putri. Pak, ini ada pertanyaan yang masuk ke dari YouTube ya, live channel YouTube Tribun Ambon dari @bukan_aku_n1s. Aduh, ini kita mau nyapanya siapa? Siapa namanya? Namanya bukan, nggak mungkin namanya aku juga. Bukan aku ya. Pak mau tanya untuk S2 Ilmu Komunikasi ada nggak Pak? Oh, terima kasih pertanyaan dari ya bukan aku ya, sebut aja YouTuber. YouTuber bukan aku. Ya ini doa juga, mudah-mudahan bukan aku nanti suatu saat bisa juga jadi YouTuber ya, seperti Atta Halilintar ya. Iya Pak. Atta Halilintar itu kalau tidak salah pernah datang ke UT juga, ya kan, Atta Halilintar. Kemudian ada beberapa bagian dari keluarganya Kak Anang ya dan Asanti itu didorong juga masuk kuliah di UT, ya kan? Nah, jadi untuk S2 Komunikasi di UT memang saat ini kalau S2 Komunikasi kami belum buka, baru rencananya akan kita buka kalau tidak di pertengahan 2026 ya, mungkin nanti di awal 2027 kita akan buka untuk S2 Komunikasi. Tapi ya kalau mungkin tertarik dengan S2 yang lain, kita ada juga. Tapi kalau khusus S2 Komunikasi, mohon maaf ya, untuk saat ini memang kami belum membuka untuk program studi S2 Komunikasi. Nah, kemudian satu hal lagi, ini mumpung saya ingat ya, Kak Putri juga Tribuners, satu hal yang agak unik yang membedakan UT dengan perguruan tinggi lain
ya. Kami di UT itu membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru itu setahun 2 kali. Kalau kampus lain Hanya di semester ganjil, 1 kali setahun. Nah, kalau di UT kami, karena tidak ada batasan kuota penerimaan, mau seberapa banyak pun tetap kami tampung, ya kan? Nah, sehingga di UT itu kami setahun 2 kali. Jadi di semester ganjil sama seperti dengan perguruan tinggi konvensional kita buka, di semester genap pun kami buka. Nah, untuk sekarang itu untuk semester genap kita masih buka pendaftaran itu sampai dengan 27 Januari untuk perkuliahan semester genap. Nanti kuliahnya itu mulai sekitar di awal Maret. Nah, itu yang membedakan. Kalau di konvensional kan hanya setahun sekali. Nah, kalau di UT kita setahun 2 kali. Jadi banyak keunikan yang dimiliki UT ya. Kalau mengutip judul film yang kemarin sempat booming, trending, memang agak lain. Ya, memang kita agak lain, unik. tapi ini Agak lain positif ya. Iya. Nah, agak lainnya yang positif. Kalau yang agak lain di film kan, ya begitulah. Oke, nih saya mau ke Mei. Mei, ini kuliah di UT berarti memang kebanyakannya itu online ya. Iya, Jadi betul, Kakak. bisa dibilang jarang sekali tatap muka ketemu sama teman-teman sekelas mungkin. Nah, itu bagaimana rasanya? Apakah Mei menikmati? Apakah juga ingin seperti kampus-kampus pada umumnya yang berkuliah rame-rame di dalam satu ruangan, bisa berinteraksi atau seperti apa? Iya. Eh, Kak Putri, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ditanya, mungkin maksud Kak Putri ada rasa untuk berbaur tidak dengan mahasiswa yang lain, karena UT kan di branding dengan perkuliahan online ya, yang otomatis tidak ada pertemuan dengan mahasiswa yang lain. Oh iya, Ada jam. makanya ada yang beri gelar mahasiswa UT itu mahasiswa goib. Goib. Nggak kelihatan kapan kuliahnya, tapi tiba-tiba ngumpul pas ujian. Ngumpul pas ujian. Katanya mahasiswa goib, ya kan? Iya, iya, Kak Putri. Jadi sebelumnya itu sebelum bergabung dengan organisasi internal mahasiswa Universitas Terbuka yang memang baru diresmikan di bulan April kemarin, itu sebelumnya saya memang punya teman, tapi memang temannya ini lintas daerah. Karena memang kalau di UT itu kan kita diberikan forum diskusi itu untuk mahasiswa UT seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya mahasiswa UT Ambon saja, tapi ada mahasiswa UT di daerah lain. Nah, biasanya kita membangun komunikasi, tapi memang kalau untuk face to face memang tidak ya Kak ya. Tapi seiring berjalannya waktu, UT ini mengadakan organisasi mahasiswa. Nah, atau yang disebut dengan Ormawa ya. Nah, kalau untuk Ormawa ini sudah ada di tiap-tiap UT daerah. Nah, untuk menarik apa sih kayak interaksi lah, relasi untuk berbaur dengan mahasiswa yang lain, saya join Ormawa. Jadi untuk sekarang ini interaksi dengan mahasiswa UT itu sudah intens karena saya sudah bergabung dengan organisasi Ormawa ini. Jadi untuk teman, kalau misalnya mau ditanya teman di UT Ambon itu ada sih? Ada, dan sangat banyak. Walaupun perkuliahannya online, tapi untuk aktivitas atau kegiatan organisasi itu tetap berjalan secara offline. Nah, biasanya itu kayak kita bikin event-event atau kegiatan yang memang produktif sekali untuk terkait dengan kemahasiswaannya untuk mahasiswa-mahasiswa UT. Jadi memang posisinya di sini juga beta sebagai bendahara Ormawa. Jadi memang setiap event-event yang dilaksanakan oleh Ormawa itu beta turut hadir dan aktif dalam kegiatan Ormawa. Jadi untuk teman-temannya itu beta punya dan semakin banyak gitu Kak. Jadi relasinya itu semakin luas walaupun perkuliahannya ini online. Jadi bukan hanya bukan perkuliahannya online, tapi tidak punya teman gitu Kak Putri. Jadi
perkuliahannya online tapi relasinya sangat luas karena mahasiswa UT ada di berbagai macam daerah, bukan hanya di UT Ambon, juga beta punya teman itu sampai lintas daerah Kak Putri. Jadi kalau misalnya sampai pernah diajak gini, Kak kalau misalnya lagi main, contoh ya, punya teman di UT Jogja, kalau misalnya mau ke Jogja hubungi saja nanti biar nanti ditemani gitu atau diajak jalan-jalan keliling UT Jogja atau mungkin ke Jakarta gitu. Jadi memang enak sekali Kak Putri, relasinya itu sampai lintas daerah gitu. Jadi kebersamaannya tetap didapat. Iya, tetap ya, dapat, tetap terjalin Kak Putri. Jadi sesuai dengan itu. Seperti tagline-nya Tribun. Apa tuh Pak? Mata lokal menjangkau Indonesia. Oh iya. Nah, jadi mahasiswa UT, Kak Putri dan Tribuners itu tidak hanya ada di Indonesia. Jadi total mahasiswa UT yang tadi saya sampaikan jumlahnya seluruh ya kita gabungkan 676.000 mahasiswa. Itu sebetulnya juga tersebar di 50 negara di luar Indonesia. Yang terbanyak itu mahasiswa kita itu ada juga, tapi WNI ya, WNI yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Itu di Korea, ya kan? Jadi annyeonghaseyo. 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 Nah, jadi banyak yang di Korea, ya kan? Mereka sedang bekerja, ya kan, menjadi pejuang rupiah istilahnya kan, pejuang rupiah, penghasil devisa negara, sedang cari cuan di Korea. Di Hong Kong juga banyak, Taiwan, Jepang, kemudian di berapa negara Eropa, kemudian di Arab Saudi, ya kan. Jadi kalau kita jadi mahasiswa UT, Tribuners jadi mahasiswa UT, ya kan. Terus pertama kali misalnya mau pergi ke Korea, nggak usah bingung, kasih tahu kita. Nanti kita hubungkan dengan para mahasiswa yang ada di Korea. Nanti mereka akan kawal, ya kan, jemput mungkin, nanti janjian ketemu di bandara, kemudian nanti mau diantar kemana, mereka akan temanin, ya kan. Jadi translator juga. Iya, jadi translator juga. Jadi kalau saya kan taunya cuma annyeonghaseyo, kamsahamnida, ya kan. Nah, jadi sarangyo, ya kan. Jadi karena saya kalau lihat Junho itu ingat saya waktu masih muda. Ya kan? Iya. Mirip. Mirip, iya. Kalau dilihatnya dari Dari belakang. dari pantai, ngelihatnya dari pantai, terus pakai Iya, Pak. itu, pakai sedotan, nah, Sedotan. mirip Junho. Nah, jadi nggak usah khawatir, ya kan? Karena sebenarnya, apalagi sekarang itu kita sudah membentuk namanya yang tadi disinggung oleh kami, Ormawa, Organisasi Kemahasiswaan. Jadi dulu memang banyak bertanya, kok di UT tidak punya BEM, tidak punya senat, ya kan? Biasanya kan mahasiswa kan banyak yang ingin aktif ya di organisasi kampus, ya kan? Kalau seperti saya, misalnya dulu pas kuliah di salah satu kampus di Jogja, ya kan, ya ikut perkumpulan lah, ya kan, entah ikut di BEM atau di senat atau di mahasiswa pecinta alam atau apapun, ya kan. Nah, banyak yang bertanya kenapa kok di UT tidak punya seperti badan eksekutif mahasiswa atau dewan mahasiswa, ya kan? Karena memang karena keunikan kita tadi di awal, ya kan, kita memang tidak membentuk organisasi seperti itu sekian tahun yang lalu ya, karena kita sadar mahasiswa UT itu heterogen, sangat majemuk, dari latar belakang yang berbeda, dari profesi pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga kita sedikit waktu itu khawatir kalau seandainya kita bentuk, nah ini kan akan banyak kepentingan, ya kan? Karena beda, kalau di konvensional kan mahasiswanya memang murni betul-betul mereka hanya mengikuti kuliah, aktif di kampus, tapi tidak punya afiliasi organisasi apapun di luar. Ya kan. Nah, sementara kalau di UT itu ada juga yang kuliah itu politikus, ya kan, anggota dewan, itu banyak yang kuliah juga di UT. Ada juga birokrat, ya kan? Ada banyak juga birokrat. Bahkan mungkin kalau pernah dengar nama ketua MPR yang periode yang dulu, Pak Bambang Susatyo, itu juga alumni UT, ya kan, Pak Bambang Susatyo. Kemudian ketua Ikatan Alumni UT sekarang itu Pak Muldoko, ya kan. Nah, kemudian ada juga lah banyak beberapa yang memang baik itu birokrat maupun politikus. Nah, tetapi kemudian dengan ketentuan dari Dirjen Belmawa, ya kan, di kementerian, akhirnya sekarang kami mempunyai Ormawa.
Ormawa. Nah, itu untuk mewadahi mahasiswa yang mungkin memiliki minat dan bakat di bidang tertentu, ya kan? Kemudian juga mungkin dia ingin mengasah kemampuan akademiknya. Jadi akhirnya kami ini membentuk Ormawa, Kak Putri. Jadi kalau Tribuners misalnya nanti ada yang berkuliah di UT, nanti bisa juga aktif di Ormawa sesuai dengan minatnya. Yang suka seni, suka nyanyi, ya silakan, ya kan. Apalagi tadi misalnya yang suka nyanyi Korea, ya kan, mau nyanyi lagunya BTS, mau nyanyi lagunya sekarang yang lagi tren apa, Goodbye itu, Wasa. Nah, Wasa, Goodbye, ya kan. Atau mau kalau Blackpink sudah lewat lah kayak zamannya. Nah, kalau hobi nyanyi, kalau yang hobi nari bisa juga. Kalau yang hobi olahraga, kemudian mungkin yang punya hobi debat misalnya. Karena kami di UT punya tiap tahun itu ajang Dispor Seni Nasional yang diikuti oleh mahasiswa UT se-Indonesia. Jadi levelnya nasional. Karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah, ini juga yang membedakan kami dengan perguruan tinggi lain. Jadi kita punya ajang Dispor Seni Nasional dan di situ banyak sekali lomba. Termasuk kalau Tribuners yang hobi Mobile Legend. Nah, Ada juga. kalau yang hobi Mobile Legend, kuliah di UT tersalurkan. Karena kita punya event tahunan. Ya kan? Turnamen Mobile Legend antar mahasiswa se-Indonesia. UT se-Indonesia. Hobi Mobile Legend ada. Terus bidang minat yang lain pun banyak. Jadi jangan berpikir, wah masuk UT kan masuk goib katanya. Ya kan? Nggak kelihatan, ya kan? Kalau pas datang ke kampus, mana teman yang lain? Karena mereka sebenarnya sibuk bekerja. Kecuali nanti janjian, misalnya, oh kita ketemu kapan? Misalnya di kampus, ya kan, di lateri. Bisa, nanti mengadakan kegiatan apapun, ya kan, terserah janjian. Jadi kami sekarang juga kemarin kami baru membuat, istilah kami itu taman pintar. Jadi ada tempat semacam untuk nongkrong mahasiswa, untuk hangout. Ya kan, cuma kita nggak sediakan kopi di sana. Jadi kalau mau nongkrong, bawa kopi sendiri. Ya. Terus ada foto booth-nya juga. Nah, jadi kita sediakan wadah bagi mahasiswa, misalnya pas mereka libur. Kalau mereka bekerja kan mungkin liburnya hanya di Sabtu atau Minggu. Yuk kita janjian ketemu di kampus misalnya. Jam sekian ya. Silakan. Bisa akses internet sepuasnya, free wifi di situ, ya kan. Mau diskusi yang kuliah ya silakan. Mau ngegibah juga silakan, ya kan. Asal jangan iya, asal jangan ngegibah yang lagi tren sekarang ya. Yang katanya apa? Yang ideal. Ternyata nggak ideal. Ya, itu aja pokoknya kata kuncinya. Artinya apa? Ya, kami memberikan kesempatan. Sebenarnya tidak berbeda dengan mahasiswa di konvensional. Jadi kadang-kadang masih banyak orang khawatir. Nanti mahasiswa kita kalau kuliah di UT beda Pak dengan konvensional, nanti nggak bisa ngumpul-ngumpul, saya bisa hangout dengan teman-teman, ya kan? Tetap bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ya, tetap bisa. Sama. Online juga. Iya, betul. Online bisa. Kalau online kan, iya, se-Indonesia. Jadi sebenarnya kan satu hal ya, Kak Putri dan Tribuners. Zaman sekarang tuh networking itu kan sangat perlu. Ya. Jadi jangan membatasi pergaulan kita mungkin hanya dengan circle kita saja. 2-3 orang tiap hari pergi ke sini, itu saja temannya, ya kan? Membatasi circle kita itu artinya memperkecil peluang kita untuk mendapatkan banyak kesempatan di masa depan. Iya. Ya kan? Nanti rezekinya juga Iya. kurang, kalau Iya. networkingnya kurang. Makanya mumpung masih muda, ya kan, perluas networking. Kalau di UT saya sarankan Mei dan teman-teman ajak sebanyak-banyaknya teman-teman yang lain untuk bergabung di Ormawa. Karena disitulah kita akan punya networking, circle yang lebih luas, ya kan. Jadi jangan hanya nanti, circle-nya circle lateri saja, teman-temannya hanya yang tinggal di lateri kan, jangan. Jadi harus perluas, kan? Karena networking itu perlu, apalagi bagi teman-teman sekarang ya, anak-anak Gen Z, milenial. Tanpa networking itu kan kita akan mengalami kesulitan ke depan. Tapi kalau kita punya networking, ya kan,
kita perlu ini, perlu itu gampang kan? Oh, saya perlu ini, saya telepon teman yang kerja di sini. Iya. Saya perlu ini, oh saya tinggal telepon teman saya yang kerja di sini. Karena networking itu sangat perlu. Apalagi kalau misalnya menggeluti bisnis, ya kan? Dari networking itulah, ya kan, bisa promosi gratis. Nggak Betul. perlu ngeluarin Betul duit, ya. sekali, Iya. Pak. Itu yang saya alami, Pak. Iya, makanya salah satunya ya harus aktif Iya, di betul. kegiatan organisasi mahasiswa. Dan UT sudah menyediakan. Artinya tidak ada lagi beda, Tribuners. Mahasiswa UT dengan mahasiswa di perguruan tinggi Iya, konvensional. konvensional. Bahkan kita masih bisa nongkrong, Kak. Bahkan sering dijadwalkan gitu. Jadi mungkin weekend atau kalau dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu paling selesai kerja atau jadi kita masih bisa quality time gitu dengan mahasiswa yang lain juga. Jadi tidak membatasi kalau kita kuliah online terus tidak punya teman atau tidak punya relasi. Bahkan sejauh ini saya sangat bersyukur lah bisa bergabung di UT, bisa kenal teman-teman yang memang relasinya juga luas dan kemudian dari situ juga saya bisa mengembangkan diri lagi lebih daripada sebelumnya gitu. Iya, Iya. betul sekali. Dan kita sebetulnya Kak Putri ya dan Tribunas, kita juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa kita yang 10% tadi, yang belum bekerja sama sekali, untuk bisa merasakan dunia kerja. Persiapan. Kita punya misalnya kerjasama dengan Bank Tabungan Negara, program magang bagi mahasiswa kita, ya kan selama sekitar, kalau saya tidak salah 4 bulan kemarin. Ya, ada 2 mahasiswa kita yang magang di BTN cabang Ambon. Jadi mereka dibekali ya kan bagaimana kalau seandainya nanti betul-betul bekerja di bank. Ketika mereka benar-benar nanti misalnya rezekinya memang kerja di bank, mereka sudah punya pengalaman. Ya kan? Dan itu biasanya setelah lulus sangat mudah sekali untuk keterima. Biasanya akan mendapat prioritas, tapi kan tetap harus tes, ya kan, harus tes. Dan salah satu hal yang selalu saya tanamkan ke mahasiswa adalah zaman sekarang IPK itu harus tinggi. Ya, misalnya tadi, kalau misalnya ingin bekerja di dunia perbankan, ya kan, itu IPK rata-rata sekarang mensyaratkan minimal harus 3,0, ya kan. Jadi tidak bisa kita hanya bisa mengejar IPK minimal, ya kan, yang penting sekedar lulus, ya kan, sekedar dapat ijazah, tidak bisa lagi zaman sekarang. Selain punya ilmu, kompetensi, IPK pun harus tinggi. Karena sekarang kan persyaratan itu kan di atas kertas, yang dilihat itu kan IPK. Ya. Jadi rata-rata sekarang banyak instansi itu mensyaratkan minimal harus 3,0. Dan ilmunya pun dapat ya, artinya jangan hanya kuliah itu, yang penting ngejar IPK, tapi ilmunya tidak dapat, jangan juga. Harus dua-duanya bareng ya Pak ya. Ya, jadi kami sebenarnya membekali mahasiswa, ya kan, agar mereka nanti siap memasuki dunia kerja. Kita juga punya platform, ya kan, bekerja sama dengan beberapa penyedia ini ya pekerjaan yang bisa diakses, oleh mereka. Di sana banyak lowongan pekerjaan yang bisa mereka coba, ya kan. Salah satunya itu kita kerjasama dengan kalau saya tidak salah itu Kinobi. Jadi di situ selain tersedia informasi pekerjaan, mereka juga bisa submit CV, ya kan. Jadi ada di situ panduan bentuk CV yang ideal seperti apa. Kemudian mereka bisa mengupload CV-nya di situ. Nanti perusahaan akan melihat, ya kan. Oh, sesuai kita dipanggil. Jadi kita menyiapkan juga lulusan kita itu untuk siap diserap oleh dunia kerja. Jadi nggak hanya kuliahnya saja, tapi nanti setelah mereka lulus mau jadi apa, ya kan? Seperti orang bisnis lah ya, layanan purna jual pun kan harus bagus. Tidak hanya pada saat memasarkan produk, barang dan jasanya, tetapi setelah barang atau jasa dibeli kan layanan purna jualnya pun harus bagus. Nah itu yang kita coba membantu para alumni kita, mahasiswa kita untuk nanti jangan sampai menambah jumlah pengangguran. 10% tadi ya. Kalau 90% mahasiswa kita kan memang sudah bekerja. Nah 10% ini jangan sampai menambah angka pengangguran, apalagi khususnya di Kota Ambon. Seperti kita tahu, data BPS ya Kak Putri dan Tribuners,
sekitar 21.000 orang di Kota Ambon itu tercatat sebagai pengangguran terbuka. 21.000 orang. Jumlahnya nggak sedikit, 21.000 itu. Artinya persaingan dunia kerja, ya kan, di Kota Ambon ke depan itu akan semakin ketat. Nah, jadi masa UT jangan sampai juga nanti menambah jumlah pengangguran yang sudah ada di Kota Ambon, ya. Jangan sampai angka 21.000 nanti bertambah 21.500, 500-nya lulusan UT. Nah, jangan sampai. Gitu. Jadi kami ingin memastikan bahwa lulusan UT benar-benar siap bersaing di dunia kerja. Yang 10% tadi. Kalau yang 90% sekali lagi, mahasiswa UT memang sudah bekerja pada saat mereka kuliah di UT. Seperti itu, Kak Putri dan Tribuners. Dan Ya. udah banyak banget penjelasan detail dan pastinya informatif sekali untuk Tribuners. Terakhir mungkin Pak, apa harapannya untuk UT ke depan, Mei juga mungkin? Ya. Dari Pak Yogi dulu Pak. Kalau dari saya pribadi dan juga mewakili institusi, tentunya kami berharap UT ke depan di tahun 2026 khususnya itu akan bisa lebih banyak memberikan kontribusi untuk memajukan dunia pendidikan tinggi yang ada di Provinsi Maluku. Ya, jadi karena wilayah kerja kami, UT Ambon itu sebenarnya tidak hanya Kota Ambon, biarpun namanya UT Ambon. Tetapi wilayah kerja kita menjangkau semua 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Artinya UT hadir mendatangi basudara semua, ya kan? Mau di daerah 3T pun UT hadir. Artinya silakan basudara yang ada di Provinsi Maluku untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas, kemudian dengan biaya yang sangat terjangkau, dan tentunya dengan mutu akademik yang selalu kami jaga. Kalau tidak kami jaga, tidak mungkin UT dapat akreditasi A. Nah, itu saja buktinya. Ya. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami dan teman-teman yang lain yang sudah berkuliah di UT. Dan rasakan vibes yang beda. Ya kan, kuliah di UT dengan di tempat lain. Makasih Kak Putri. Kalau Mei apa harapannya untuk UT dan mungkin untuk Mei sendiri nanti selama di UT? Ya, kalau untuk harapan saya untuk UT, semoga ke depannya UT bisa memberikan pendidikan yang lebih luas lagi untuk dan lebih menjangkau lagi seluruh masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Maluku. Mungkin untuk masyarakat yang mungkin belum mengetahui tentang UT itu nanti ke depannya juga bisa tahu tentang UT dan bisa ikut mendaftar dan bergabung bersama UT. Dan kalau untuk harapan untuk diri saya ya Kak ya sebagai mahasiswa UT, semoga kedepannya kuliahnya lancar, terus bisa selesai tepat waktu dan tentunya juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar gitu. Oke, Itu saja. tepuk tangan dulu dong untuk Pak Yuli dan juga Ya, Mei. terima kasih. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama sudah Kak Putri. hadir dan Ya. berbagi informasi bersama Ya. Tribuners. Mei juga terima kasih Iya, banyak. terima kasih Kak Sukses Putri. terus yang Pak Amin. Yuli dan Mei, lancar-lancar kuliahnya sampai nanti selesai. Dan untuk Tribuners ya, bagi kalian dede-dede yang nanti masih bingung ya berkuliah di mana, nah ini nih UT bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian karena sangat fleksibel sekali. Yang kalian yang udah bekerja, yang masih ingin memperoleh ilmu juga boleh banget ya. Ini UT menjadi solusi untuk kalian yang punya masalah ya dalam berbagai bidang, mungkin dari masalah ekonomi karena di UT uang Kuliahnya terjangkau. kuliahnya Iya, terjangkau, betul, kemudian Kak. ada beasiswa juga tadi udah disebutkan sama Pak Yuli. Kemudian yang tadi ya yang takut LDR itu solutif banget sih kuliah di UT. Lucu banget ya kalau merasa rindu itu berat, nah ini nih UT bisa jadi solusi untuk kalian. Oke Tribuners, jadi terjawab ya tema kita, apakah bisa kuliah sambil kerja? Nah bisa banget, bahkan lebih daripada bisa ya. Kalau kita dengar tadi semua penjelasan dari Pak Yuli dan juga Mei sebagai
bukti nyata bisa kuliah sambil kerja, bahkan juga menjalani bisnisnya sendiri. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung baik di live channel YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kalian ya. Dan kita ketemu lagi nanti di Tribun Bahas Sore edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi